Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bertemu melalui Zoom meeting ini untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Untuk malam ini memang ada beberapa izin ya. Bu Napiri izin karena sakit. Kemudian Pak Khairul juga ada acara ya. Jadi kita mulai saja tidak apa-apa. Sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk malam hari ini kita akan mulai dari tugas dulu ya, yang kosakata yang telah saya berikan. Nah, jadi kalimat-kalimat ini sebenarnya saya ambilkan dari Al-Quran ya. Kata pertama itu adalah khalidun, yang kedua nusabbihu, yang ketiga taktumun, yang keempat ihbitu, yang kelima adalah istakbara ya. Nah, ini jawabannya. Pertama untuk khalidun itu asal fi'il madinya di kamus adalah kholada ya, kholada. Kemudian menjadi khalidun itu di dalam kamus Al-Munawwir ada di halaman 358 ya. Untuk kata kholada ya makna dasarnya kekal ya. Nah, khalidun ini ada tambahan alif ya setelah kho, kemudian ada tambahan waw dan nun. Ini menunjukkan untuk mereka ya, maka artinya mereka yang kekal ya, seperti itu. Kemudian kata yang kedua adalah nusabbihu ya, nusabbihu ini asal katanya dari sabaha, kemudian
Ba-nya ditambahkan dengan tasdid. Jadi sabbaha ini adalah fi'il sahih ya, jenis fi'il sahih yang mudha'af ya. Kalau sabaha sendiri ya sabaha yasbahu ya makna dasarnya itu banyak ya. Nah, tetapi kalau kita cari di kamus di halaman 603 ya itu kata sabaha itu mana dasarnya bisa mengatur, kemudian juga bisa berenang ya. Tetapi ketika ditambahkan tasdid itu di bagian bawah ada sabbaha ya yang ada tasdidnya sabbaha wasabbaha, kemudian titik duanya adalah qala subhanallah. Jadi ketika ba-nya ditambahkan tasdid jadi sabbaha itu artinya mengucapkan subhanallah atau artinya mensucikan. Nah, di sini diawali dengan nun, nusabbihu. Nunnya ini adalah kami. Makanya kata nusabbihu diartikannya kami mensucikan. Ya, seperti itu. Untuk kata yang ketiga, katama, taktumun, itu dari kata katama, ya artinya menyembunyikan. Nah, taktumun ini ditambahkan wawu dengan nun, ya. Wawu dengan nun, ya. Ini untuk menunjukkan mereka atau tapi di sini ada tak depan ya sebenarnya, bukan mereka, berarti kamu sekalian ya. Kamu sekalian menyembunyikan. Ya ini saya juga salah ya. Bukan mereka tetapi kalian ya, kalian semua laki-laki menyembunyikan. Kemudian nomor 4 ini habato ya. Jadi ihbitu ini dari kata habato ya. Nah, kata habato ya kita lihat di halaman 1484 di Kamus Al-Munawwir ya. Kata habato kalau makna paling atasnya itu adalah memasuki ya. Kemudian ke bawahnya ada juga makna menuruni ya. Juga ada makna anzala menurunkan ya. Nah, ini makna dasar ya. Sementara kalimat yang saya tanya adalah ihbitu ya. Ihbitu ini pertama diawali dengan alif ya. Yang kedua ditambahkan dengan wawu dan alif. Nah, ini adalah fi'il amr ya, perintah. Jadi ihbitu ini di dalam Al-Qur'an ya juga itu artinya turunlah kalian ya, wawunya untuk kalian ya. Turunlah kalian. Nah, kemudian kata yang kelima istakbaro. Istakbaro ini berasal dari kata kabaro ya. Halaman 1183 ya. Nah, itu di 1183 di Kamus Al-Munawwir ya. Jadi kabiro kemudian yakbaru ya. Kibaron. Nah, jadi asalnya memang dari
kabiro, tetapi juga bisa kabaro di bawahnya ya. Kemudian juga ada kaburo, besar ya. Gitu. Nah, untuk kata istakbaro itu kita lihat di halaman 1183 di bagian kiri itu ada takabbaro wa takabaro wastakbaro ya, artinya sombong ya. Di situ ya. Jadi untuk Bu Ria sama Bu Bu Risa ya yang menjawab nomor 5 kabiro ya nggak apa-apa ya, walaupun bisa dibenarkan lah gitu. Jadi karena kabaro ini bisa kabiro, bisa kaburo, bisa kabaro ya. Jadi tidak apa-apa, bisa dibetulkan ya. Tapi untuk makna istakbaro ya, makna istakbaro sendiri itu dari itu ya, dari takabbaro kemudian watakabaro wastakbaro. Nah, ini maknanya adalah sombong ya, sombong. Nah, untuk pertanyaan Icil di chat ya, cara menentukan ya, cara menentukan 3 hurufnya ya. Jadi begini, seperti kata kholada ya, kata khalidun gitu kan, kata khalidun pertama ya kalau dibilang menggunakan feeling ya ada juga menggunakan feeling, tetapi kan kali huruf-huruf yang telah saya berikan ya, huruf tambahan yang sa'altumuniha ya, itu adalah 10 huruf yang memang pasti dihilangkan. Misalkan di kata khalidun ya. Di kata khalidun ini kan dari 10 huruf ya, sa'altumuniha ya. Yang ada adalah nun, wawu, kemudian lam ya. Nun, wawu dengan lam ya. Maka di sini perhatikan kalau ada kata yang diakhiri dengan wawu dengan nun, wawunya sukun, dan sebelum wawu sukun itu dhammah, dan huruf terakhirnya nun, fathah atau kasroh, maka 2 huruf itu sudah bisa dipastikan dihapus ya, untuk mencari asal kata yang pertama ya. Jadi kalau ada huruf wawu dan nun ya di akhir itu bisa dihapus. Maka untuk kata khalidun, ketika kita hapus huruf wawu dengan nun itu tinggal 4 huruf ya, kha, alif, lam, sama dal. Nah, kalau ada 4 huruf, ya kita perhatikan dari 4 huruf ini cari yang sukun. Ya, di sini ada huruf alif yang sukun ya, maka itu juga hapus ya, karena alif juga termasuk yang sa'altumuniha ya, huruf tambahan. Nah, ketika alif dihilangkan itu tinggal huruf kha, lam, sama dal. Nah, bagi pemula memang untuk menentukan suatu kata asal dasar daripada kalimat yang hurufnya lebih dari 3 ya, feeling memang digunakan. Artinya dicoba ya. Jadi seperti kata khalidun ya, mungkin bisa kho'ala atau alada ya. Kita coba aja ya. Nanti cari di kamusnya ketemu tidak seperti itu. Gitu. Ada enggak kalimat seperti itu? Seperti itu ya, tidak apa-apa. Kemudian untuk kata kedua itu kan nusabbihu ya. Ada huruf nun, kemudian ada huruf sin, ada huruf ba sama huruf ha ya. Gitu.
Nah, di sini kan ada hurufnya ada 4, gitu kan. Kemudian ada tasdid. Berarti kan tasdid ini sebenarnya dia huruf yang sama. Jadi kalau huruf ba-nya bertasdid sebenarnya ba-nya 2 gitu. Berarti sebenarnya di sini 5 huruf gitu. Nah, kalau ada kata seperti ini nusabbihu, ini kan nusabbihu kalau masih ingat pelajaran kita fiil, jenis fiil ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, ini kan tanda fiil mudhari ya. Jadi kalau ada tanda fiil mudhari ya, yang di depannya huruf hamzah, nun, iya sama ta ya, anaitu atau anita, maka itu dihapus dulu ya, seperti itu. Jadi huruf yang itu dihapus dulu. Ya, untuk pertanyaan Buria, ya betul. Jadi makna yang ditanyakan adalah makna yang bukan makna dasar, tetapi makna makna yang saya tanya itu yang ditanyakan ya, bukan yang dasar. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang memahaminya makna dasar, ya berarti nggak apa-apa, tidak apa-apa ya. Bisa saya benarkan ya. Tapi sebenarnya yang tanya adalah khalidunya, nusabbihu, kemudian taktumun, ihbitu sama istakbaro ya. Nah, kembali kepada kata nusabbihu ya. Jadi ini kan fi'il mudhari diawali dengan huruf nun ya. Maka kalau ada tanda fi'il mudhari, tanda fi'il mudhari'nya dihapus dulu ya. Jadi nun di sini ya. Pertanyaan Icil, dasar itu ya. Jadi dasar itu fi'il madi ya. Gitu fi'il madi. Jadi kalau dikatakan begini, kalau mencari kosakata di dalam kamus itu seperti Munawir khususnya ya, dan kamus-kamus yang lainnya pada umumnya itu adalah kembali kepada 3 huruf, dan 3 huruf itu adalah fi'il madi ya. Jadi kalau misalkan khalidun dicari 3 hurufnya, maka itu ketika sudah ketemu itu adalah fi'il madinya gitu. Misalkan khalidun dari kata khalada, maka dia fi'il madinya. Kemudian nusabbihu dari sabbaha, dari sabaha, maka sabahanya adalah fi'il madinya. Itu. Nusabbihu sini adalah fi'il mudhari ya, ada nun. Nah, nunnya dihilangkan, tinggal sin sama ba sama ha. Nah, kan? Maka kalau sudah 3 huruf tapi ada tasdid, tasdidnya hilangkan dulu sabaha. Nah, di sabaha. Nanti baru lihat ke bawahnya deripatnya, ada enggak baknya yang bertasdid ya. Kalau ada yang bertasdid berarti ambillah makna yang itu. Gitu. Kemudian kata taktumun ya, kata taktumun gitu. Nah, kata taktumun ini kita perhatikan hurufnya kan ada ta, kaf, ta lagi, kemudian mim, waw, nun, ada 6 ya. Berarti kalau ada 6 huruf berarti dihapus 3. Nah, tadi di awal sudah saya katakan kalau di akhir ada waw dengan nun ya. Kalau suatu kata di akhirnya ada waw dengan nun, wawnya sukun, nunnya fathah, maka waw atau kasroh, waw dengan nunnya hapus dulu. Nah, jadi kita hapus waw dengan nun, berarti tinggal ta, kemudian kaf, ada ta lagi, ada mim, ada 4 ya. Nah, dari 4 ini ada 2 huruf yang berulang yaitu ta, maka coba hapus lagi huruf ta ya. Misalkan huruf ta yang pertama gitu kan. Berarti tinggal huruf kaf, huruf ta sama mim. Nah, kalau sudah tinggal 3 huruf ka, ta, mim, maka kasih harokat saja, fathah dulu semua, katama gitu kan. Nah, nanti baru
cari di kamus apakah benar harokatnya fathah semua. Biasanya sih huruf tengahnya ya, seperti kabaro bisa jadi asalnya kabiro ya, atau kaburo ya, jadi bisa kabaro, bisa kabiro, bisa kaburo ya, itu untuk nomor 5 gitu nama. Seperti kap tak dengan mim, apakah katama, apakah katuma gitu kan. Nanti bisa kelihatannya di kamus seperti itu. Kemudian untuk kata yang keempat, ihbitu. Nah, ini kan tanda fi'il amr ya. Diawali dengan alif ya, alif, kemudian diakhiri dengan waw sukun dan alif. Maka kalau kayak begini, nah waw sukun dengan alifnya juga hilangkan dulu ya. Kalau ada waw dengan nun, hilangkan. Kalau ada waw dengan alif, wawnya sukun, maka hilangkan ya. Nah, kemudian kalau ada alif di depan, ini kan fil amr, maka alifnya juga hilangkan. Berarti tinggal huruf H, ba sama to. Nah, kasih harokat dulu habato. Nah, cari di kamus. Nanti baru ketahuan harokatnya habato, apa habito, apa habuto. Nah, seperti itu ya. Kemudian di kata yang kelima istakbaro ya, untuk kata istakbaro ya. Nah, untuk menentukan makna di deripadnya misalkan ya, coba lihat di halaman untuk kata istakbaro ya, istakbaro ya. Untuk kata istakbaro ya, untuk nomor 5 kabaro atau kabiro atau kaburo ya. Itu ada di halaman 1183 ya. Diawali dengan kabiro ya. Tapi di bawahnya juga ada kabaro, ada kaburo ya, seperti itu. Nah, kemudian terus ke bawahnya ya. Ke bawahnya sampai ketemu kata istakbaro ya. Jadi untuk mencari suatu kata ya, misalkan istakbaro, kita ketemu asalnya kabaro. Itu jangan langsung buru-buru kabaro kemudian sampingnya ada makna, maknanya itu. Kita lihat dulu ke bawahnya sampai nanti ketemu kata baru ya. Gitu. Jadi dari mulai induk kata, asal kata kabaro atau kabiro atau kaburo sampai ke bawah itu diperhatikan dulu. Ketemu nggak kata istakbaro? Ternyata ada kata istakbaro ya kan? Itu di bagian kiri ya. Di situ ada kata kabbaro, watakabaro, wastakbaro ya. Di situ ada kata istakbaro. Maka kalau sudah ketemu yang ditanyakan istakbaro dan di situ ada istakbaro artinya sombong, maka itu yang diambil artinya. Jadi bukan arti yang dasarnya. Kita cukup tahu saja istakbaro itu arti dasarnya dari kabiro atau kabaro atau kaburo ya kan. Kalau kabiro itu menjadi tua di usia gitu kan, kalau kaburo menjadi besar gitu kan, kalau kabaro itu lebih tua umurnya. Nah, terus ke bawahnya, ke halaman sebelahnya lagi gitu kan, atau sebagian kirinya sampai ketemu kata istakbaro. Kalau kata istakbaro tidak ketemu, berarti cukup ambil makna yang asli. Tetapi di sini kita temu ya ada kata istakbaro, maka disitulah ambil makna sebelahnya. Kata istakbaro itu sombong ya. Baik, Bu Ria bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan Bu Risa? Izin Ustadz, bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Ya. Istakbaro tuh yang mana ya Ustadz? Saya coba nyari juga. Terus tadi sebenarnya Ustadz kan bilang bisa kabiro, bisa kabaro, bisa kaburo. Nah, sementara yang di halaman 1183 ini kan yang di bintang itu kabiro Ustadz. Itu untuk menentukan harokatnya yang mana tuh gimana Ustadz? Oh iya. Ibu perhatikan di halaman 1183 ya.
Ada kamusnya Bu ya? Ada Ustadz. Nah itu bintangnya kan kabiro Bu ya. Ya. Nah jadi tadi saya katakan untuk jawaban Bu Lisa sama Bu Lia nggak apa-apa bisa dibenarkan ya. Perhatikan di bawahnya. Setelah kabiro itu ada strip ya. Nah, untuk strip itu berarti kabiro kemudian ditambahkan pisin ya. Artinya menjadi tua atau lanjut usia. Nah, di bawahnya itu kan bukan strip tapi langsung kabaro. Nah, berarti di sini makna ini merupakan kata baru sebenarnya tapi dari segi harokat saja ya. Gitu, dari segi harokat gitu. Kabaro pulanan. Nah, ini adalah lebih tua umurnya. Seperti itu. Nah, kemudian ke bawahnya lagi, kaburo. Nah, berarti di sini bisa kabiro, bisa kabaro, bisa kaburo. Seperti itu. Itu yang menentukan. Jadi, ketika kita melihat kamus, ya, setelah tanda bintang, ya di tanda bintang itu adalah kata yang paling dasar. Ya. Kemudian kalau ada strip, maka itu bagian dari kata atasnya. Ya, di bawah kabiro itu ada strip, kemudian pisin. Maka pisin di sini untuk stripnya mengikuti kata kabiro. Seperti itu. Nah, di bawah kata pisin itu bukan strip tapi langsung kabaro. Maka di situ baknya bisa fathah. Nah, kemudian ke bawahnya juga kaburo. Nah, berarti di sini baknya bisa doma. Jadi di sini baknya bisa 3 ya, bisa kasroh kabiro, bisa fathah kabaro, atau bisa domah kaburo. Nah, kemudian di bawahnya kaburo itu kan strip ya. Maka itu mengambil dari kaburo, maka kaburo alaihil amru, maka artinya menjadi berat. Nah, seperti itu. Jadi itu mengikuti makna yang kaburo. Di sebelahnya kemudian kabbaro ya. Nah, di sini kabbaro. Baknya itu bertasdid. Nah, maka di situ malah maknanya zada, bertambah ya. Kabbaro ya di situ bertambah. Nah, di bawahnya itu di bawah kabbaro ada strip berapa itu? 1 2 3 sampai titik 2 kola ya. Nah, jadi kabbaro juga artinya bisa bermakna mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kalau dikatakan kabbaro itu artinya mengucapkan Allahu Akbar gitu. Baru setelah itu ke bawahnya lagi ya, perhatikan ke bawahnya lagi kabarohu ya kan. Ini enggak pakai strip tapi setelah kab ada alif kabarohu. Nah, ini maknanya ada titik 2 berarti samping maknanya. Nah, di bawahnya kabarohu ada strip, maka itu mengambil dari kabarohu. Kemudian ke bawahnya ada akbaro wastakbaro. Ya kan? Ada akbaro wastakbaro. Nah, itu memandang besar. Terus nah, strip-strip di bawahnya ngikuti yang atasnya. Sampai ke bawahnya ada takabbaro, ya kan? Takabbaro wa takabaro wastakbaro. Nah, ini kata baru lagi. Maksudnya daripada kata baru lagi, dari kabaro ada dari kabiro atau kaburo atau kabaro itu ada daripada kata takabbaro wa takabaro wastakbaro, itu artinya sombong. Nah, baru disitulah jadi urutan makna daripada kata dalam kamus seperti itu. Jadi pertama tanda bintang, di sampingnya itu huruf kata dasar, fi'il madhi dasar. Nah, kalau ada strip di bawahnya berarti mengikuti makna di atasnya, kata atasnya. Kalau ada kata baru lagi nggak pakai strip, berarti itu derivat kata. Kalau di bawahnya ada strip lagi mengikuti atasnya gitu.
Kira-kira seperti itu. Bu Risa, Bu Dia, bisa dipahami? Iya Pak Ustadz. Istakbaro itu Ya, pelan-pelan ya. takabaro, watakabaro, wastakbaro. Gitu ya. Ya, nah, jadi di situ. Baris yang ini. Jadi ketemu istakbaronya kan? Itu. Sebenarnya nanti kita akan pelajari di ilmu sorof ya. Jadi istakbaro ini dari 3 huruf menjadi 6 huruf ya. Jadi istaf'ala dan nanti ada makna tersendiri. Jadi kalau 3 huruf ditambah 1 tambah 2 nanti artinya seperti apa itu nanti ada perubahan makna. Ini nanti kita pelajari di sorof sebenarnya. Tapi di dalam kamus kalau mencari makna seperti itu. Makna dasar dulu, kemudian cari ke bawahnya ya sekelompok itu ya yang deripatnya sampai sebelum tanda bintang baru, maka itu adalah semua deripatnya. Ya, penggunaannya kata tersebut bisa berkembang seperti apa saja, itu berada di bawah kata dasar ya. Jadi kata dasar kabiro 1183 di bagian kanan itu makna deripatnya sampai di halaman 1184 ya kan? Itu satu bagian kanan plus bagian kiri dikit ya. Seperti itu. Jadi itu semua deripatnya seperti itu. Baik. Ada yang tanyakan lagi, Bu? Cukup, Ustaz. Ya, Bu. Silakan. Cukup ya? Ya, cukup, Ustaz. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, untuk materi kita lanjutkan kepada fi'il mu'tal yang ajwab ya. Jadi di dalam fi'il mu'tal itu ada fi'il mu'tal yang ajwab. Sebelumnya kita sudah mempelajari fi'il mu'tal yang misal ya. Jadi kita masih di pembahasan fi'il dari huruf penyusunnya ya. Jadi suatu kata kerja dasar ya, kita bicaranya kata kerja dasar fi'il madi ya. Jadi fi'il madi dari segi penyusunan hurufnya atau susunan hurufnya ya. Jadi 3 huruf itu dibahas secara susunan hurufnya itu mempunyai istilah ya. Jadi kalau huruf pertamanya adalah huruf ilah, salah satunya adalah alif, waw, iya. Jadi kalau huruf pertamanya alif, waw, iya, salah satunya saja, maka itu disebut dengan fi'il misal. Nah, sekarang kita masuk kepada fi'il yang huruf keduanya ya. Jadi kalau huruf pertamanya kita sudah bahas itu fi'il misal. Sekarang kalau huruf yang tengahnya, huruf keduanya. Jadi kalau ada fi'il madi yang 3 huruf, huruf tengahnya huruf ilah, maka itulah disebut dengan fi'il mu'tal ajwab ya, fi'il mu'tal ajwab seperti itu. Nah, fi'il mu'tal ajwab ini adalah fi'il madi mu'tal yang huruf tengahnya. Nah, huruf tengahnya. Atau disebut juga istilahnya ainul fi'li. Fi'linya. Jadi begini, di dalam fi'il, kata kerja itu ada istilah fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Maksudnya apa? Jadi fi'il madi kan 3 huruf ya, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Nah, itu ada semacam induk fi'il ya atau timbangan fi'il ya yang tersusun dari huruf fa, ain, lam, fa'ala ya.
itulah merupakan timbangan suatu kata kerja dasar. Jadi fi'il madhi kan 3 huruf. Ya, jadi apapun 3 huruf itu, maka huruf pertama disebut huruf istilahnya adalah fa, yang huruf kedua disebutnya istilahnya ain, karena fa'ala. Nah, huruf ketiga disebutnya lam. Nah, fa-nya fa'ul fi'li, ainnya ainul fi'li, lamnya lamul fi'li. Itu adalah istilah ya. Jadi kalau ada fi'il madhi yang 3 huruf, huruf pertamanya itu istilah dalam fi'il disebutnya nanti ini dengan dipelajarinya di sorob ya. Ini berkaitan dengan sote sebagai mukaddimah dulu ya. Jadi huruf pertamanya itu ada namanya atau istilahnya istilah lainnya ya, itu adalah faul fi'li. Kalau huruf yang kedua adalah ainul fi'li. Nah, untuk fi'il mu'tal ajwab ini adalah huruf tengah atau istilah lainnya adalah ainul fi'linya huruf illah. Salah satunya saja, misalkan alif atau wawu atau iya, maka kalau ada huruf tengah atau istilahnya ainul fi'linya itu huruf elah, maka itu disebut dengan fi'il mu'tal ajwab, seperti itu. Nah, fi'il mu'tal ajwab ini ada 2. Ya, pertama ajwab wawu, yang kedua adalah ajwab iya, ya. Jadi sesuai dengan huruf ilahnya, wawu dengan iya, alifnya enggak dipakai. Jadi walaupun nanti ada dalam fi'il, tapi yang lebih muncul dalam fi'il mu'tal itu adalah wawu dengan iya, ya. Seperti itu. Nah, dikatakan fi'il ajwab wawu apabila huruf tengahnya atau istilah lainnya ainul fi'linya huruf illahnya wawu, ya gitu. Misalkan contohnya qala yaqulu. Nah, di fi'il madinya itu sebenarnya alif gitu. Tapi kenapa dikatakan di sini ajwab wawu? Ternyata di fi'il mudhari'nya berubah menjadi wawu. Yang diambil adalah yang perubahannya ya, bukan yang dasarnya, seperti itu. Qala yaqulu. Jadi kalau kita mau menentukan ajwab wawu ajwab iya, itu jangan dilihat dari kata dasar, tapi lihat di fi'il mudhari'nya gitu. Atau nanti kalau kita sudah belajar sorob itu ada di masdarnya. Apa itu masdar? Nanti kita pelajari di ilmu sorob gitu. Kemudian yang kedua ajwab fi'il mu'tal ajwab ya. Nah, jadi ini adalah huruf tengahnya huruf atau istilah lainnya ainul fi'linya huruf ya. Nah, contohnya misalkan zada yazidu. Nah, perhatikan. Zada itu kan hampir sama dengan qala ya, tengahnya alif. Tetapi ternyata di fi'il mudhari'nya yazidu bukan yazudu. Nah, disinilah makanya yang diambil adalah di fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madinya sama-sama duanya alif, qala, zada sama. Tetapi di fi'il mudhari'nya beda. Kalau qala yaqulu, kalau zada yazidu. Maka untuk qala yaqulu itu ajwabnya ajwab wawu karena perubahannya di fi'il mudhari'nya wawu gitu. Kalau zada yazidu dia ajwab ya karena perubahan di fi'il mudhari'nya adalah huruf ya, ya. Jadi untuk istilah fi'il ajwab wawu dan iya itu lihatnya di fi'il mudhari'nya ya. Jangan dilihat di fi'il madhinya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan ya. Oh iya, kata kabir bukannya besar ya, betul. Kabir besar ya. Itu di antara makna deripat ya. Jadi deripat makna dari kabiro, kaburo, kabaro itu ada kabir, Allah, ada akbar gitu. Itu deripat-deripatnya ya. Ada yang mau tanyakan silakan.
Baik, bila tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita lihat fi'il mu'tal ajwab yang wawu ya. Saya ambilkan 3 kosakata ya. Pertama qala yaqulu, kemudian taba yatubu, kemudian qama yaqumu. Perhatikan di atasnya ini yang hasil revisi ya. Kalau materi yang dulu pernah saya kasih nggak ada atasnya, nggak ada fa'alanya ya. Kalau di sini saya kasih fa'ala. Ini supaya tadi kan ada istilah ainul fi'li. Nah, di sini perhatikan. Jadi qala itu kan hurufnya qaf, alif, kemudian lam. Nah, jadi untuk istilah fa'ul fi'li, ainul fi'li merujuknya kepada timbangan atasnya, fa'ala ya. Jadi qala itu merujuknya atau induk kaidahnya dari fa'ala ya. Maka qaf itu huruf pertama disebutnya fa-nya jadi fa'ul fi'li. Nah, kemudian yang kedua alif disebutnya ainul fi'li ya. Itu kan fa'ala, fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Nah, yang terakhir lam, nah ini kebetulan lam ya, disebutnya lamul fi'li. Sama hurufnya dengan huruf atas, sama-sama lam ya. Nanti kalau ada fi'il apapun, fi'il madi apapun yang 3 huruf, huruf pertamanya itu istilah lainnya adalah fa'ul fi'li, huruf keduanya istilah lainnya adalah ainul fi'li, dan huruf ketiganya itu istilahnya lamul fi'li. Apapun hurufnya. Misalkan nasoro. Nah, nasoro nunnya kan huruf pertama itu istilah lainnya fa'ul fi'li. So huruf kedua istilah lainnya ainul fi'li. Ro huruf ketiga istilah lainnya itu adalah lamul fi'li. Apapun fi'il madinya, hurufnya apapun, huruf pertamanya itu istilah lainnya adalah fa'ul fi'li. Kalau dalam kata kerja ya, huruf keduanya ainul fi'li dan huruf ketiganya adalah lamul fi'li. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Ustadz. Nah, itu istilah ya. Jadi kalau dalam ilmu sorof itu fa'ala yaf'ulu itu timbangan ya. Jadi dasar. Jadi sesuatu kata kerja itu apapun kata kerjanya ditimbang dengan fa'ala yaf'ulu. Nah, itu kalau dalam sorof nanti ya. Gitu. Tapi kalau dalam fi'il dalam pembahasan fi'il sahih, fi'il mu'tal, maka huruf pertama disebut fa'ul fi'li, huruf kedua ainul fi'li, huruf ketiga lamul fi'li. Baik. Nah, itu bisa dilihat keterangannya ya. Fi'il madi minimal terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama disebut fa'ul fi'li, huruf kedua disebut ainul fi'li, dan huruf ketiga disebut lamul fi'li. Ya. Fi'il ajwab wawu itu untuk kata qala yaqulu ini artinya berkata. Kalau qala itu artinya telah berkata, dia telah berkata, yaqulu dia sedang berkata. Kemudian taba yatubu. Nah, taba artinya dia telah bertaubat, yatubu dia sedang bertaubat. Qama yaqumu, qama artinya dia telah berdiri, yaqumu dia sedang berdiri, ya, berdiri atau mendirikan. Ya, biasanya kalau dalam Al-Qur'an qama ini berkaitan dengan kata sholat, artinya mendirikan sholat, seperti itu. Baik, kita lihat contohnya dalam Al-Qur'an untuk kata qala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati. Ya, di sini ada kata qala, ya. Maka untuk fi'il ajwab waw ya, untuk kata qala ini kita dapatkan dalam Al-Baqarah dan banyak lagi ya. Untuk kata qala ini banyak dalam Al-Qur'an, tetapi saya ambilkan salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 30. Oke ya.
Nah, kalau di sini diartikannya berfirman ya, karena memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkata juga boleh ya. Tetapi kalau berkata itu maknanya lebih umum. Karena di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka lebih tepatnya diartikan berfirman. Nah, untuk menunjukkan kalau alifnya adalah waw, kita lihat di surat Ali Imran ayat 47 Allah berfirman, "Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Nah, di sini ada kata yaqulu. Nah, yaqulu. Nah, ini adalah fiil mudhari. Bu Risa, tanda fiil mudhari'nya apa yaqulu, Bu? Diawali oleh huruf ya. Baik, betul ya. Jadi yaqulu adalah fiil mudhari karena diawali oleh huruf ya, gitu. Nah, perhatikan tengahnya setelah qaf ya, itu waw, yaqulu. Maka qala ini dia ajwab waw karena di fi'il mudhari'nya yaqulu, seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini bisa dipahami, Ibu? Bisa Ustaz. Bisa ya. Bu Ria, bisa dipahami, Bu? Iya Pak Ustadz, bisa insya Allah. Nah, bisa ya. Kita lanjut ya. Kemudian untuk kata tabayatubu ya, kata tabayatubu kita perhatikan. Pertama, ini satu ayat ya. Satu ayat ini ada dua kata ya. Ada kata fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya ya. Surat Al-Maidah ayat 39 Allah berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Ya. Di sini ada di baris pertama faman taba. Ya, ada kata taba. Nah, jadi ta alif ba ya. Kemudian fa innallaha yatubu. Nah, jadi dari sini diketahui bahwasanya taba adalah ajwab waw karena fi'il mudhari'nya yatubu berubah menjadi waw, yatubu alifnya berubah menjadi waw, bukan yatabu tapi yatubu, seperti itu. Nah, dari ayat ini bisa dipastikan tabayatubu adalah ajwab waw. Famang taba itu maka barang siapa taba telah bertaubat ya, mim ba'di zulmihi ya, sesudah melakukan kejahatan atau kezaliman, wa aslaha dan dia memperbaiki diri, fa innallaha maka sungguhnya Allah SWT menerima taubatnya, ya tubu alaihi. Jadi kalau ada orang bertaubat dari setelah berbuat kezoliman, kejahatan, dan dia memperbaiki dirinya, maka insya Allah Allah akan menerima, ya Allah akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Sampai di sini ada yang mau sampaikan, ditanyakan, silakan. Belum ada Ustaz. Ya, lanjut ya. Baik, kita lanjut. Ya, jadi kalau mau nanya di chat boleh. Kemudian untuk kata yang kedua adalah qoma yaqumu ya. Perhatikan qoma, qaf, alif, mim ya. Tetapi di fi'il mudhari'nya yaqumu. Buktinya apa? Kita lihat pertama surat Al-Jin ya. Juz 29 ya. Wa annahu lamma qama ya.
وأنه لما قام عبد الله يدعوه. Nah, di sini ada kata qama ya, ya. Maka di sini qaf alif mim ya, ini adalah fi'il mu'tal ajwab. Nah, perhatikan di fi'il mudhari'nya kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Di sini ada dua kata untuk fi'il mudhari' daripada qama. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Nah, ini ayat tentang orang-orang yang memakan riba ya. Ya. Alladzina ya'kuluna riba, dan orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna, dia tidak dapat berdiri. Nah, qama yaqumuna gitu kan. Illa kama yaqumu, kecuali seperti kama. Nah, di sini kalau masih ingat huruf jar ya, huruf jar kaf di sini illa kama. Nah, yaqumu, jadi kecuali seperti yaqumu, berdirinya, alladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, orang yang kemasukan syaitan. Nah, jadi seperti orang yang gila, yang mabuk, itu orang yang memakan riba. Jadi pada ayat ini ada dua kata, la yakumuna sama illa kama yakumu. Maka qama fi'il mudhari'nya yakumu ini menunjukkan ajwa, fi'il mu'tal ajwab wawu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya sebentar kita lihat dulu. Nah, coba diperhatikan dulu di ayat surat Al-Baqarah ayat 275. Ada kata yatakhabbatuhu. Nah, di sini ada kata yatakhabbatuhu. Nah, atau yang pertama dulu nih, yakulun. Ini yang sudah kita pelajari nih, hitung-hitung kita murojaah nih. Yakuluna. Nah, ini kira-kira nih menurut ibu-ibu nih, Bu Ria atau Bu Risa atau siapa, silakan kira-kira ya. Ini yakuluna ini fi'il apa ini kira-kira? Yang mau jawab silakan. Alladzina yakuluna. Silakan yang menjawab, kira-kira apa nih yakuluna ini? Fi'il mudhari bukan, Pak Ustaz? Yakuluna, iya, fi'il mudhari betul ya. Ya betul, Icil juga bilang fi'il mudhari. Ya, yakuluna ini fi'il mudhari diawali dengan huruf ya, ya. Kemudian ada waw dengan nun di akhir, ya. Berarti kalau kita mencari di kamus itu tinggal hapus waw dengan nun dan huruf ya di depan. Berarti tinggal hamzah, kaf sama lam ya. Berarti kasih aja harokat akala. Nah, itu kalau mau cari di kamus itu di huruf hamzah yang pertama ya, itu akala. Nah, maka kita akan dapati kalau kita cari di kamus Al-Munawwir ya, kata akala itu ada di halaman 32 ya. Itu ada kata akala. Ya, halaman 32 bagian bawah kanan. Itu kata akala.
Kalau yakumu sudah kita bahas tadi kan, itu adalah fi'il mudhari. Sekarang ini yakuluna nih setelah alladina. Coba ya Icil perhatikan yang Ustaz lagi nanya di ayat ini selain yakumuna ya. Jadi kalau yakumuna sama yakumu tadi kan sudah merupakan fi'il mudhari daripada qama yakumu ya, sudah dasarnya. Nah, di sini ada di ayat ini ada kata yakuluna ya, alladzina yakuluna di awal ayat ya. Ada kata yakuluna ya. Jadi kata yakuluna di sini tadi dijawab fi'il mudhari betul karena diawali dengan huruf ya. Nah, untuk fi'il dasarnya tinggal hapus huruf ya-nya sebagai tanda fi'il mudhari. Kemudian huruf waw dengan nun yang akhir juga dihapus. Berarti tinggal hamzah, kaf sama lam. Nah, itu di kamus ada di halaman 32 akala yakulu artinya makan gitu. Nah, saya tanya lagi nih, masih ingat nggak ya? Ini pelajaran sudah kita lewati. Akala, ya, akala. Fi'il madinya kan akala. Akala itu diawali dengan hamzah. Ini jenis fi'il apa nih? Fi'il sahih apa fi'il mu'tal? Ada yang mau jawab silakan. Fi'il mu'tal. Kenapa, Bu? Fi'il mu'tal. Ini adalah jenis fi'il sahih. Ya. Diawali dengan hamzah, akala, fi'il sahih. Nah, fi'il sahihnya jenis apa nih? Kan fi'il sahih itu ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Ya, masih ingat gak? Jenis fi'il sahih ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Nah, kira-kira ini kalau akala fi'il sahih apa? Ada yang mau jawab silakan. Di chat boleh. Nah, karena diawali dengan hamzah akala, maka di sini jenisnya adalah fi'il sahih mahmuz ya. Mahmuz itu adalah fi'il sahih yang ada hamzahnya ya. Jadi ingat kembali di pembahasan tentang fi'il sahih itu kalau semuanya huruf fi'il madi yang 3 hurufnya tidak ada hamzah dan tasdid juga huruf illah, maka disebutnya salim seperti nasoro. Nun, sod sama ro ya. Nggak ada huruf illah, nggak ada hamzah, nggak ada tasdid, maka itu disebutnya fi'il sahih salim. Tapi kalau ada fi'il sahih salah satu hurufnya hamzah, misalkan di depan akala gitu kan, maka disebutnya adalah fi'il sahih mahmuz. Nah, kalau ada tasdid ya, seperti tadi sabbaha, maka itu disebutnya fi'il sahih mudha'af. Oke ya. Satu lagi nih. Atau saya tanya dulu nih, yakuluna ini bisa dipahami enggak? Semoga bisa dipahami ya. Jadi yakuluna ini adalah fi'il mudhari berasal dari kata akala, dan kata akala ini fi'il madi akala ini adalah merupakan fi'il madi sahih mahmuz ya. Nah, ada satu kata lagi yang fi'il nih. Yatakhabbatuhu. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu. Nah, di baris kedua diawali dengan kata yatakhabbatuhu. Nah, kata yatakhabbatuhu. Nah, kira-kira ini fi'il apa ini? Ada yang mau jawab silakan. Ya, ini adalah fi'il mudhari juga ya, karena diawali dengan huruf ya, ya. Gitu. Maka untuk mencari kata tersebut di kamus, kita hilangkan dulu huruf iya-nya. Kemudian di akhirnya ada huruf H. Nah, ini hanya hak domir juga hapus ya. Maka tinggal
ta, kho, ba, sama to. Masih ada 4 ya. Maka taknya hilangkan, tinggal khobato ya. Jadi kalau kita cari di kamus, kita lihat di huruf kho ya, yatakhabbat ini dari khobato ya. Apakah ada di kamus gitu kan? Maka ada di halaman 320 ya. Di halaman 320 itu ada kata khobato ya. Itu artinya arti paling atasnya memukul dengan keras gitu kan. Terus ke bawahnya itu mengetuk sampai takhabbato, bertindak dengan tanpa petunjuk. Nah, seperti itu kan. Khabbato. Nah, di sini jadi bertindak dengan tanpa petunjuk artinya semacam orang yang tidak jelas ya, tidak ada pendirian ya. Jadi semacam orang yang kerasukan seperti itu. Nah, itulah berarti yatakhabbatuhu itu berasal dari kata khabata ya. Ada di halaman 320. Baik. Sampai di sini ada yang mau sampaikan, silakan. Kita lanjut ya, sedikit lagi. Ajwab iya ya, untuk ajwab iya ini ada 2 kata, saya ambil contohnya. Yang pertama adalah zada yazidu, perhatikan huruf zainya itu lihat ke atasnya segaris dengan fa, maka disebut faul fi'li. Huruf yang keduanya alif itu disebut ainul fi'li sesuai warnanya. Huruf yang ketiganya dal warna biru, atasnya lam warna biru juga disebutnya lamul fi'li ya. Seperti itu. Nah, zada dia fi'il ajwab iya. Kenapa iya? Karena perhatikan di fi'il mudhari'nya yazidu ya, yazidu. Gitu. Jadi kalau ajwab ini dilihat di fi'il mudhari' atau di masdar, tapi kalau karena kita belum belajar masdar jadi di fi'il mudhari'nya saja. Karena kalau fi'il madi sama alif juga ya. Yang tadi yang ajwab wau juga sama, qala alif juga gitu. Makanya diperhatikan di perubahan fi'il mudhari'nya. Zada yazidu ternyata jadi waw jadi iya ya, yazidu. Maka di sini ajwab iya. Kemudian sara ya dia alif tetapi di fi'il mudhari'nya yasiru. Nah, dari mana asal kata itu? Nah, bisa dilihat di kamus ya untuk kata zada. Misalkan untuk kata zada ya kita perhatikan di huruf zai ya. Di huruf zai ya, huruf zai zada ya. Kata zada untuk kata zada lihat di kamus ada di halaman 592 ya. Bagian kiri itu ada zada ya. Gitu. Ada kata zada. Baik, pertanyaan Ibu Risa. Bagaimana cara membedakan termasuk fi'il mutal ajwab wau atau iya jika yang diketahui baru fi'il madinya? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau kita baru menemukan fi'il madinya saja, maka lihat dulu kepada kamus ya. Lihat dulu kepada kamus ya. Zada di situ apa ya? Seperti zada ya. Nah, zada ini kalau ternyata dia bisa waw juga ya. Bisa waw juga, zada yazudu zaudan. Nah, ini kalau ini artinya bekal.
Tapi kita lihat lagi apakah ada zada yazidu, ya kan? Nah, ternyata zada ini bisa dua ya. Di halaman 592 itu zada yazudu ya, wau. Itu artinya berbekal ya, mempersiapkan bekal. Tapi kalau di halaman 596 ya, 596, nah itu zada yazidu ya, itu artinya bertambah ya, berkembang. Jadi untuk kata zada yazidu itu bisa ajwab wawu dan ajwab iya ternyata. Tetapi di sini Ustaz ngambil yang iyanya saja, zada yazidu. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan mengambil zada yazudu, maka dia ajwab wawu. Ya, itu boleh juga. Karena dalam Al-Qur'an juga ada sih watazawwadu, tapi bukan apa di situ tazawwadu ya, bukan yazudu ya. Yang makanya Ustaz ngambil yang ajab iya saja, kan dalam Al-Qur'an yang kita temukan zada yazidu ya, seperti itu. Jadi bisa dua ya, bisa ajab wau, bisa ajab iya gitu. Kalau ibu mengambilnya zada yazidu, maka itu sesuai dengan halaman 596, maka itu ajab iya. Tapi kalau mengambilnya halaman 592 zada yazudu, maka itu adalah ajab wau. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan di fiil mudhari'nya. Nah, untuk kata saro kita perhatikan ya. Untuk kata saro coba di huruf sin ya, di huruf sin kita cari kata saro itu kan, apakah dia juga dua atau satu ya. Seperti zada itu kan. Nah, untuk kata saro ada di halaman 677 ya. Itu kata saro. Ternyata saro yasuru ya. Jadi bisa saro yasuru di halaman 677. Berarti kalau saro yasuru itu yang makna dasarnya menaiki, memanjat ya. Itu berarti ajwab wow. Kita perhatikan di halaman setelahnya lagi. Ada enggak saro yasiru? Ada di halaman 684 ya. Di situ ada kata saro yasiru sairon ya. Gitu. Berjalan, pergi berangkat. Nah, berarti saro yasiru zada yazidu bisa dua ya. Jadi bisa zada yazudu, bisa saro yasuru, atau saro yasiru. Nah, jadi kalau ibu mengambil saro yasiru berarti ajwab iya. Tapi kalau mengambil saro yasuru berarti ajwab wau. Jadi perhatikan ambil di mana dua, karena ini dua-duanya ada ya. Halamannya ada dua-duanya seperti itu. Nah, kalau saya mengambil yang ajwab iya karena mengambil daripada contoh ayat Al-Qur'annya ya. Kita perhatikan contoh ayat Al-Qur'annya. Nah, untuk kata zada yazidu, pertama kata zadanya dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullah. Jadi fazada ya, kata zada. Nah, di sini artinya lalu ditambah ya, ditambah. Fazada maka tambah. Kemudian untuk kata yazidunya itu di surat Al-Fatir ayat 1, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan, yazidu fil khalqi ya. Allah menambahkan, yazidu. Nah, di sini kalau kita mengambil kata zada yazidu sesuai dengan dua ayat ini, maka itu ajwabnya ajwab ya, gitu kan. Kalau yazudu, nah nanti lihat contohnya dalam Al-Quran atau dalam teks Arab lainnya ada enggak? Kalau ada berarti kata tersebut zada yazudu dia ajwab wawu, seperti itu.
Baik. Kita perhatikan lagi misalkan untuk kata saroyasiru. Nah, kata saroyasiru Ustaz ngambil yang ajwab iya karena kita dapati dalam surat Al-Qasas dan surat Fatir. Nah, surat Al-Qasas ini kata falamma qada Musal ajala wasara, ya di sini ada kata sara dan dia berangkat, ya ini kisahnya Nabi Musa. Kemudian surat Fatir ayat 44 awalam yasiru, ya di sini ada kata yasiru. Yasiru. Fi'il mudhari ada waw dengan alif di akhirnya maka dihapus, itu ya asalnya saro yasiru. Nah, di sini juga artinya berjalan, berangkat. Nah, maka kata saro yasiru itu sesuai di kamus juga ada dan di ayat juga ada contohnya. Maka kalau kita mengambil kata saro yasiru, dia ajwabnya ajwab iya. Kalau saro yasuru, itu ajwab wawu, tapi ada enggak dalam Al-Qur'an? Ya kita lihat ya, ada enggak? Kita cari apakah ada kata saro yasuru ya. Kita perhatikan dalam Al-Qur'an, kita cari ada enggak kata saro yasuru? Nah, kalau kata yasuru itu saya searching tidak ada ya. Tapi kalau yasiru ada. Maka untuk kata yasuru di kamusnya ada, tetapi dalam ayat sebagai contoh tidak ada gitu. Makanya itulah kenapa saya mengambilnya ajwab iya saja, saro yasiru, karena ada dalam Al-Qur'annya itu saro yasiru. Kalau saro yasuru ajwab wawu adanya di kamus berarti untuk pemakaian dalam konteks bahasa Arab yang lainnya. Bukan tidak ada, bukan tidak boleh, boleh, tapi dalam ayatnya tidak ada saja gitu. Tetapi dalam konteks kalimat lain boleh digunakan. Ya, bisa dua. Zada yazudu, zada yazidu, saro yasiru, saro yasuru. Baik, silakan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ya, materi kita lumayan banyak nih malam hari ini. Saya kira cukup dulu ya malam hari ini untuk ajwabnya nih. Nah, karena setelah ini kita akan ke fi'il nafis. Jadi kita cukupkan di ajwab dulu. Baik, terima kasih ya. Bila cukup jelas, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Bila mau konsultasi, misalkan ada yang kurang dipahami, wapri boleh atau diskusi di grup boleh ya, di grup WA. Karena pelajaran kita semakin ke sini semakin bertambah. Termasuk cara tugas-tugas ya, mengerjakan tugas kosakata. Bila tidak paham juga silakan ditanyakan di grup atau japri boleh ya. Baik, untuk malam hari ini kita cukupkan dulu ya. Sudah 9:30. Walaupun tadi mulainya lambat, mohon maaf karena memang ada beberapa izin ya. Semoga pekan depan bisa berkumpul lagi lebih sempurna ya, bisa hadir semua. Karena pekan ini ada beberapa izin ya. Bu Napiri juga tadi sakit kepala katanya. Doakan semoga cepat sembuh. Pak Khairul juga ada acara. Yang nggak ada kabar nih Pak Taka ya, tidak ada kabar. Baik, semoga bisa dipahami. Yang bisa memahami, semoga bisa diamalkan. Yang mungkin belum paham, semoga Allah pahamkan dan bisa diamalkan. Baik, kita tutup.
pelajaran kita pada malam ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.